Kerajaan Pajajaran ini pemirsa sebetulnya runtuh sebagai akibat daripada serangan yang dilakukan oleh Maulana Yusuf. Maulana Yusuf melakukan serangan terhadap Pajajaran sehingga tamatlah riwayat Pajajaran itu. Itu inti daripada runtuhnya Pajajaran itu karena peristiwa itu. Akan tetapi peristiwa itu tentunya ada peristiwa yang melatar belakangi kenapa Raga Mulya itu sangat lemah sekali sehingga mudah ditaklukkan oleh Banten, kan begitu. Dan kemudian kenapa Pajajaran yang dahulunya merupakan kerajaan besar yang di zaman Portugis pada 1513 mengunjungi Pajajaran itu tidak ada tandingannya di wilayah barat begitu. Kok bisa-bisanya kerajaan yang hebat semacam itu bisa ditaklukkan oleh Banten yang dahulunya merupakan kerajaan kecil yang juga merupakan bawahan dari kerajaan Cirebon. Kenapa bisa begitu kan? Nah, jawabannya adalah pemirsa bahwa semenjak wafatnya Prabu Surawisesa dan dibentuknya perjanjian perdamaian antara Cirebon dan Pajajaran sehingga pada masa setelahnya itu tidak ada perang lagi antara Cirebon dengan Pajajaran. Di kemudian hari rupanya wilayah Banten yang dahulunya merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon oleh Sunan Gunung Jati diizinkan merdeka begitu. Di mana Banten itu nantinya itu dipimpin oleh sultan yaitu Maulana Hasanuddin yang juga merupakan anak Sunan Gunung Jati. Karena Banten itu telah merdeka dari Cirebon, maka secara otomatis perjanjian perdamaian antara Cirebon dan Pajajaran yang pernah digagas oleh Prabu Surawisesa dan Sunan Gunung Jati ini ya otomatis tidak berlaku bagi Banten karena Banten bukan bagian daripada kerajaan Cirebon lagi, kan demikian. Selanjutnya pemirsa, seiring wafatnya Sunan Gunung Jati, Banten menjelma menjadi kerajaan yang betul-betul mandiri dari Cirebon. Dan kemudian singkat cerita pemirsa, selepas wafatnya Prabu Surawisesa, di sisi lain Pajajaran ini dikepalai oleh raja-raja yang tidak becus mengurus negara. Di antara raja-raja yang dianggap sebagai tidak becus dalam mengurus negara yaitu adalah Raja Sakti atau Ratu Sakti. Raja Pajajaran yang satu ini sebagaimana yang dikisahkan dalam naskah carita Parahyangan merupakan raja yang gemar mabuk-mabukan begitu. Raja yang dalam memerintah itu semau sendiri, ugal-ugalan. Bahkan raja ini juga dikisahkan sebagai raja yang melanggar adat Sunda yaitu dengan mengawini ibu tirinya sendiri. Sehingga di zaman Raja Sakti itu orang-orang Pajajaran itu pada muak dan mereka itu lebih memilih menjadi warga negara Cirebon ataupun memilih menjadi warga negara Banten. Nah, pada zaman raja ini, Raja Sakti namanya atau Ratu Sakti ini, Pajajaran itu digambarkan sebagai negara yang diambang kebangkrutan lah begitu ya, karena rajanya itu seperti itu. Dan kemudian Raja Sakti ini juga ketika dinasihati oleh para resi Pajajaran itu tidak menurut. Artinya dilawan, para resinya itu dilawan. Sehingga atas hal itulah di kemudian hari Ratu Sakti atau Raja Sakti ini dikisahkan dikudeta. Dan dalam kudeta itu dikisahkan bahwa Ratu Sakti atau Raja Sakti itu wafat terbunuh. Selepas wafatnya Ratu Sakti, kemudian Pajajaran ini tahtanya ini diambil alih atau beralih pada Raja Nilakendra atau Ratu Nilakendra.
Nah, Ratu Nilakendra ini nantinya ini memerintah Pajajaran ini selama 16 tahun. Meskipun Ratu Nilakendra itu tidak seperti pendahulunya Ratu Sakti yang ugal-ugalan, akan tetapi Ratu atau Raja Nilakendra ini dalam cerita Parahyangan juga dikisahkan sebagai raja yang kurang cakap dalam memerintah Pajajaran. Mengapa demikian? Karena Ratu Nilakendra ini dikisahkan sebagai raja yang sebagai raja yang terlampau percaya terhadap ajaran agama. Dan parahnya ajaran agama yang ia geluti itu adalah ajaran agama sinkretis Siwa Buddha, yaitu tentang mengenai aliran tantra itu, di mana aliran tersebut itu kan percaya hal-hal yang mistis begitu, hal-hal yang berbau klinik. Nah, sehingga daripada memperkuat kerajaannya dengan persenjataan mutakhir dan lain sebagainya, Ratu Nilakendra ketika memerintah Pajajaran itu justru membuat jimat-jimat, upacara-upacara mengundang dewa dan lain sebagainya, hal-hal semacam itu. Sementara di sisi lain pemirsa, pada waktu itu Banten dengan Pajajaran itu betul-betul dalam keadaan tegang. Jadi Banten dan Pajajaran itu masih berkonflik masalah perbatasan begitu loh. Mereka itu orang Banten dan Pajajaran waktu itu belum sepakat soal perbatasan, batas Banten mana, batas Pajajaran mana. Kalau dengan Cirebon ini kan sudah selesai. Nah, ini dengan Banten. Nah, konflik perbatasan itu nantinya dikisahkan menjadi pemantik perang antara Banten dan Pajajaran, sehingga di zaman Ratu Nilakendra atau Raja Nilakendra itu kemudian terjadi perang besar antara Banten dan Pajajaran yang mulanya itu diawali dari konflik di perbatasan. Dan singkat cerita, perang itu berlangsung selama bertahun-tahun begitu, saling serang keduanya begitu. Namun pada suatu ketika begitu ya, karena Banten ini mempunyai persenjataan yang lebih mutakhir, yaitu memiliki meriam-meriam warisan Cirebon dan warisan Demak, akhirnya ya singkat cerita Banten ini dikisahkan dapat membobol ibu kota kerajaan Pajajaran di Pakuan itu, di Bogor itu, sehingga ibu kota kerajaan Pakuan Pajajaran itu pada waktu itu jatuh ke tangan Banten. Namun meskipun demikian pemirsa, bahwa Ratu Nilakendra ini atau Raja Nilakendra ini juga dikisahkan berhasil melarikan diri ke suatu wilayah, yaitu di pedalaman Pandeglang. Pandeglang sendiri sekarang menjadi wilayah Provinsi Banten ya. Nah, di tempat itulah nantinya Ratu Nilakendra membuat ibu kota Pajajaran yang baru begitu. Dan kemudian pemirsa, singkat cerita bahwa setelah wafatnya Nilakendra, kemudian kerajaan Pajajaran itu mengangkat Prabu Surya Kencana atau Prabu Ragamulya menjadi Raja Pajajaran selanjutnya. Sementara di sisi lain Banten sendiri Maulana Hasanuddinnya itu wafat. Dan ketika Maulana Hasanuddin wafat, kemudian tahta itu dilimpahkan kepada putranya yaitu Maulana Yusuf. Dan di masa Maulana Yusuf inilah nantinya terjadi lagi peperangan antara Pajajaran dengan Banten begitu, di mana pada akhirnya peperangan antara Banten dengan Pajajaran itu mengakibatkan jatuhnya ibu kota Pajajaran di Pandeglang itu, dan juga dalam peristiwa itu Raja Pajajaran terakhir itu dikisahkan wafat terbunuh. Jadi wafatnya Raja Pajajaran terakhir serta direbutnya ibu kota kerajaan Pajajaran yang di Pandeglang itu menandai sebagai akhir daripada riwayat kerajaan Pajajaran. Dan mulai selepas itu ya Pajajaran dinyatakan runtuh.